Dengarkan serial Kaidah-Kaidah Kehidupan dalam Al-Quran yang diambil dari kitab Qawaid Quraniyah karya Dr. Umar Al-Muqbil bersama Ustaz Nur Fajri Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah audio yang ketiga dari pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Quraniyah, kaidah-kaidah Quraniyah, kaidah-kaidah kehidupan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, yang ada dalam penggalan-penggalan ayatnya yang mungkin terselip di antara mutiara-mutiara ayat-ayatnya. Dan kita sudah sampai di kaidah yang ketiga yang berbunyi wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Janganlah kalian melupakan jasa-jasa yang telah dilakukan di antara kalian. Janganlah kalian melupakan berbuat baik terhadap sesama kalian. Itulah sekilas dari beberapa tafsiran terhadap ayat ini. Ayat yang sejatinya merupakan sefrase dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 237. Yang lengkapnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan kasus perceraian. La qadarullah, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para suami, wahai para suami, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian yang melakukan malam pertama dengan mereka, sementara di saat itu kalian sebenarnya sudah menentukan dan sudah menyatakan nilai mahar terhadap mereka, maka konsekuensinya adalah mahar tersebut setengahnya menjadi milik mereka dan setengahnya dapat Anda ambil kembali karena Anda belum melakukan apa-apa yang sifatnya malam pertama dengan istri Anda, kecuali jika istri-istri tersebut kemudian merelakan tidak mengambil setengah tadi, atau walinya merelakan tidak mengambil setengahnya, atau Anda sendiri yang merelakan tidak mengambil sepeser pun dan memberikan penuh 100% mahar kepada mereka. Dan jika kalian, siapapun, laki-laki atau wanitanya, merelakan, laki-laki merelakan memberikan 100% mahar, perempuan merelakan tidak mengambil sepeser pun, maka itu lebih dekat dengan ketakwaan. Dan kalau kalian memaafkan, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum, seperti yang sudah kita singgung di atas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atas perbuatan-perbuatan kalian. Dan kaidah ini termasuk kaidah yang dahsyat pengaruhnya dalam kehidupan kita. Tidak hanya berlaku di kasus ini saja, seperti halnya kaidah-kaidah Quraniyah yang lain. Tidak hanya berlaku pada konteks ayat tersebut. Jika ayatnya sedang berbicara tentang hubungan rumah tangga, bukan berarti kaidah yang Allah sebutkan terkait hukum dalam perkara tersebut kemudian terbatas ruang lingkupnya hanya pada kasus tersebut saja, tetapi luas maknanya sebagaimana luasnya kalimat dalam frase tersebut. Karena
para ulama, mayoritas ahli usul fikih menyatakan al-ibrah bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Al-ibrah bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Bahwasanya yang menjadi patokan, barometer dan kunci kita memahami ayat adalah keumuman lafalnya. Kita lihat bagaimana dalalah lafal tersebut, umum ke, mujmal ke, dan seterusnya. Bukan kekhususan sebab turunnya ayat tersebut. Walaupun kita tidak mungkiri bahwasanya antara sebab nuzul dan sebab urut ini ada kaitannya dengan hukum dan memahami ayat, sangat membantu bahkan. Tetapi yang menjadi patokan utama adalah keumuman lafalnya. Seperti misalnya kaidah sebelumnya, kaidah kedua terkait dengan jihad. Tetapi kaidah tersebut umum bagi seluruh lini kehidupan kita. Atau ayat yang terkenal misalnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surat 33 ayat yang ke-21. Di mana semua kaum muslimin yang awam dan yang berilmu tahu bahwasanya ayat tersebut ini berlaku dalam semua keadaan. Nabi adalah uswah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Padahal konteks ayatnya sedang dalam konteks perang Ahzab. Konteks ketegaran Nabi berjihad, berjuang saat sedang dikepung. Demikian. Al-ibrah bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Dan makna kaidah ini secara singkat adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada siapa saja yang pernah menjalin hubungan spesial, dalam hal ini lebih khusus lagi terkait ayat adalah hubungan suami istri, agar mereka meskipun sudah bercerai jangan melupakan jasa-jasa sesama mereka, jangan melupakan kebaikan-kebaikan yang dulu pernah mereka saling lakukan, pernah mereka saling persembahkan dengan penuh kecintaan. Dan jangan juga kemudian melupakan untuk tetap berlaku baik kepada mereka, bahkan yang sifatnya fadl, kebaikan yang lebih daripada yang seharusnya. Karena dijelaskan dalam tafsir Syekh As-Sa'di, Taisir Al-Karim Ar-Rahman, di mana Syekh rahimahullah menyatakan bahwasanya hubungan antar manusia ini yang sifatnya kebaikan ada dua kategori. Ada yang sifatnya adalah adl, ada yang sifatnya fadl. Yang sifatnya adl adalah Anda melakukan kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik kepada Anda dengan balasan yang setimpal, yang semisal. Ini adl, dengan yang sama kualitasnya. Adapun fadl, maka Anda berbuat baik kepadanya lebih dahsyat, lebih banyak daripada yang diberikan oleh mereka kepada kita. Atau bahkan kita berbuat baik kepada orang lain meskipun orang lain tersebut tidak berbuat baik sama sekali kepada kita. Artinya fadl ini menunaikan kewajiban dan plus. Adapun adl menunaikan kewajiban saja. Syekh kemudian menjelaskan bahwasanya meskipun demikian, tetap antara suami istri ini, sekalipun bukan suami istri lagi, jangan sampai melupakan masa-masa indah tersebut, sehingga kemudian mungkin mendoakan, mensedekahkan atas namanya, mungkin kemudian tidak berbuat jahat atau membongkar aibnya dan semisalnya. Begitu juga jika misalnya ada anak yang diasuh oleh sang mantan istri, maka tetap berbuat baik kepada anak tersebut, mengirimkan dan seterusnya. Kata Syekh, dan lupa sejatinya merupakan perkara yang memang manusiawi. Tetapi ayat ini mengatakan jangan kalian melupakan. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Fakhr Razi rahimahullah ta'ala bahwasanya maksudnya jangan kalian sengaja melupakan, jangan kalian mengabaikan. Adapun lupa yang sifatnya manusiawi, yang tidak disengaja, maka ini tidak termasuk dalam konteks larangan. Dan demikian memang setiap kali kita juga mengatakan jangan lupakan. Yang sifatnya adalah kebaikan, maksudnya bukan lupa yang manusiawi yang kemudian diingatkan, tetapi maksudnya adalah lupa yang sengaja melupakan
mengabaikan dan tidak mengindahkan serta menganggap nol sama sekali. Bahkan menariknya ayat ini didahului dengan firman Allah, illa an ya'funa aw ya'fu alladzi biyadihi 'uqdatun nikah, yang terkait dengan contoh bagaimana walatan saul fadla bainakum tersebut, seperti yang sudah saya terjemahkan tadi. Juga diakhiri dengan innallaha bima ta'maluna basir, yang terkesan kata Imam Al-Fakhr Razi seperti teguran keras. Ya, hati-hati. Hati-hati dalam berbuat, hati-hati kalian membalas susu dengan air tuba. Hati-hati kalian menihilkan kebaikan yang sudah banyak sebelumnya, menganggap tidak ada kebaikan sama sekali. Hati-hati. Sungguhnya Allah Maha melihat atas perbuatan-perbuatan kalian. Ya, harus diakui bahwasanya memang tidak selamanya hubungan antara suami istri atau antara dua rekan, antara dua orang yang atau lebih yang berserikat, berkumpul, ini selalu manis-manis saja, selalu enak terus. Tidak, tetapi tetap saja Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ada kebaikan di sana, jangan kalian lupakan. Bahkan maafkan jika perlu. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Seperti itu. Dan jika seandainya manusia mengenal konsep ini, memahami dan mempraktekkan kaidah Qur'aniyah ini, akan mudah bagi mereka untuk kemudian berinteraksi antara sama mereka, menjalin hubungan yang islami, dan juga berpisah dalam hubungan tersebut, mengusaikan, menyelesaikan dan menuntaskan hubungan tersebut dengan cara yang islami juga. Kemudian Syekh Dr. Umar Al-Muqbil, semoga Allah menjaga beliau, menyebutkan contoh yang beliau kenal dari seseorang yang dekat dengan beliau, di mana rekan beliau ini menceraikan istrinya dan istri tersebut kemudian merawat anak-anaknya. Tetapi sekalipun demikian, kemudian istri tersebut ini yang sudah diceraikan justru diberikan fasilitas rumah di tingkat atas, yang kemudian semua beban dan biaya kehidupan yang dijalani oleh istri tersebut dibayarkan oleh mantan suaminya ini. Dan tidak ada orang yang tahu bahwasanya wanita tersebut sebenarnya sudah tidak lagi memiliki suami. Ada juga contoh lain dari Syekh Ali At-Tantawi, semoga Allah merahmati beliau, di mana ada sepasang suami istri yang senantiasa istrinya ini meminta cerai. Begitu terus. Kemudian diadukan kepada Syekh. Yang akhirnya Syekh melihat bahwasanya memang tidak ada solusi lain kecuali cerai. Akhirnya dipersilakan bercerai. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Satu kali cerai. Sementara istri ini kemudian membawa anak-anaknya. Kemudian Syekh mengingatkan mereka dengan ayat ini. Wala tansawul fadla bainakum. Sehingga akhirnya sang suami berkata bahwasanya, ya karena istri saya akan merawat anak-anak saya, dan dahulu istri saya baik hati, karenanya saya akan membayarkan biaya hidup mereka. Pun demikian istri mengatakan, saya juga akan merelakan hak-hak saya yang ada di tangan suami saya, karena saya tidak akan melupakan kebaikan suami saya. Sehingga Masya Allah, luar biasa kisah ini. Dan Syekh menyaksikan sendiri bahwasanya sang wanita ini dipersilakan oleh sang suami untuk pergi meninggalkan rumah, membawa apa saja yang ia inginkan, apa yang ia butuhkan. Dan Syekh juga ingat sekali, Syekh Ali At-Tantawi, bahwasanya air mata deras mengucur dari kedua air mata sang istri. Begitu juga di dalam sirah Nabawiyah, di mana Nabi SAW memang kana khuluqul Quran. 3 kata yang diucapkan Aisyah ketika diminta testimoni tentang Nabi SAW, kana khuluqul Quran. Karenanya Anda jangan perlu ragu lagi bahwasanya semua kaidah Qur'aniyah yang kita bahas, yang akan kita bahas dan yang belum kita bahas, ini tentu saja telah diterapkan secara sempurna oleh Nabi SAW. Di mana Nabi SAW tatkala pulang dari Taif, setelah kurang lebih berdakwah di sana selama sebulan, dan tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanyalah sumpah serapah, celaan, makian, bahkan gangguan secara fisik dari mereka, Nabi SAW pulang ke Makkah kembali. Dan Nabi SAW masuk dengan suaka yang diberikan oleh Al-Mut'im bin Adi, salah seorang yang masih musyrik. Al-Mut'im bin Adi punya power
maka beliau memberikan jaminan keamanan bagi Nabi SAW untuk masuk kembali ke Mekah. Karena jelas jika tidak dilindungi, la qadarullah, barangkali Nabi SAW akan disiksa, akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Maka berdirilah anak-anaknya Mut'im bin Adi membawa senjata masing-masing, kemudian masing-masing berdiri bersiaga di sudut-sudut Ka'bah, sehingga akhirnya kemudian Al-Mut'im bin Adi menyatakan bahwasanya dengan ini saya menyatakan melindungi Muhammad dari gangguan kalian. Dan tatkala Mut'im bin Adi meninggal dunia dalam keadaan masih musyrik, Nabi SAW tidak melupakan kebaikan beliau. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan thumma kalamani fi aula'in natna la taraktuhum lahu." Hadis yang terkenal sekali di kisah perang Badar, yang hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Nabi SAW mengatakan, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup dan kemudian dia request kepada saya, minta kepada saya untuk saya membebaskan semua tawanan perang Badar ini yang Nabi sebut dengan an-nasna an-nasna, maka aku akan bebaskan mereka semua, kemudian kuberikan kepadanya. Dan di antara bentuk nyata praktek terhadap kaidah ini adalah kita ini tidak melupakan jasa para pengajar, jasa para guru, jasa guru-guru yang telah mendidik kita. Sekalipun sudah lulus, sekalipun sudah tidak lagi diajar oleh mereka, jangan lupakan. Di antara bentuk pengamalan kaidah ini juga adalah agar kita jangan sampai melupakan rekan-rekan kerja, jasa-jasa baik mereka, jasa-jasa mantan bos-bos kita, dan lain-lainnya yang dahulu tentu saja banyak jasanya kepada kita. Kita hidup di antara sebabnya, di antara faktornya yang Allah Subhanahu wa taala kuasakan kepada kita adalah apa yang kita dapatkan dari pekerjaan bersama mereka. Karena jangan lupakan. Begitu juga hubungan baik dengan kerabat, hubungan baik dengan mantan besan dan seterusnya. Jika semua itu telah kemudian berakhir, maka jangan sampai ada yang melupakan kebaikan tersebut. Termasuk juga rekan-rekan mantan organisasi, rekan-rekan mungkin mantan tetangga, jangan sampai kita lupakan kebaikan mereka. Atau malah lebih parahnya sampai kita bongkar aib-aib orang-orang yang tadi saya sebutkan. Ini sebuah akhlak yang sangat buruk. Wala tansawul fadla bainakum. Ya mungkin mereka punya keburukan, tapi jangan lupakan kebaikan mereka. Wala tansawul fadla bainakum. Jika kita benar-benar menerapkan kaidah ini, kata Syekh Umar Al-Muqbil, niscaya kita akan murah hati kepada sesama, karena kita selalu ingat bahwasanya di antara kita dahulunya memiliki hutang jasa, sehingga kelak kita akan murah hati membantu sesama orang lain, dan terus seperti itu sehingga kelak menjadi MLM kebaikan dalam tanda kutip, semua saling membantu. Karena ingat dulu pernah dibantu, semua membantu anak dari seorang tua yang dahulu merupakan rekan kita. Kita tidak lupa kebaikan orang tuanya yang merupakan rekan kita. Kita bantu anaknya, kemudian anaknya ini kemudian membantu anak kita. Terus seperti itu. Sangat indah jika seandainya kaidah ini diterapkan dalam kehidupan kita. Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian lupakan kebaikan sama kalian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatan buat kita dari kaidah-kaidah yang telah dibahas. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersedia di YouTube, Spotify, dan TikTok Yayasan Bisa.